RRI Live Music. Kau ibaratkan matahariku yang dulu indah terangi hariku. Namun senja itu datang, matahari pun tenggelam, membuat langit penuh kegelapan. Seakan-akan mengerti yang ku rasakan. Bila perpisahan ini adalah kejujuran hatimu, biarkan lagu ini menjadi kenangan untukmu. Namun aku sadar kau akan terus berjalan, kau akan terus bersinar walau tanpa aku. Bila perpisahan ini adalah kejujuran hatimu, biarkan lagu ini menjadi kenangan untukmu. Bila perpisahan ini adalah kejujuran hatimu, biarkan lagu ini menjadi kenangan untukmu. Yeay! Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa, hari ini ketemu lagi barengan sama aku di RRI Live Music, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan malam hari ini aku nggak sendirian dong ya, pastinya udah ditemenin barengan sama 3 cowok kece di sini, tapi tadi udah sempet ketemuan ya. Dan kalau misalkan nanti kamu mau kasih challenge ataupun pertanyaan, boleh langsung aja bisa merapat di Instagram @rripro2 Samarinda dan juga Twitter @pro2 Samarinda, atau bisa langsung SMS di 0812 58487885. Oke deh, daripada lama-lama nih, kayaknya 3 cowoknya udah menunggu deh buat diajak ngobrol. Ada Nemo, hai. Halo, apa kabar Mbak Selis? Alhamdulillah baik. Ini Iya. semangat dong. Kayaknya Kak Dio aja yang ini nih yang semangat. Hai. Semangatnya mana Pak?
Heboh kita memang. Gitu dong. Ini ngomong-ngomong pasukannya banyak banget. Boleh dong dikenalin satu-satu ada siapa nih di sini? Untuk saya sendiri, nama saya Dio. Saya di sini sebagai pemecah suara. Ya, Pemecah suara. Ya? ya, silahkan perkenalkan diri Pak. Oke, saya sebut saja Raja. Memang nama saya Raja, saya sebagai gitarisnya. Terus ada siapa tuh di Ada ujung sana? saudara saya nih, Haji Ya, Abbas. saudara kita, Haji Abbas. Haji Abbas. Beneran ya namanya Haji Abbas? Panggilannya Ya, Ipin. Ipin panggilannya. Hai Kak Ipin. Ini emang Nemo tuh bertiga atau gimana nih? Ya, kita tuh sebenarnya berdua, tapi kalau misalnya manggung live, kita sering bawa teman-teman sebagai adisional untuk minta bantuan gitu. Dan hari Terutama kalau akustik mungkin 3-4 orang, kalau misalnya full band mungkin 5-6 orang tergantung lah. Oh, dan kebetulan hari ini emang yang dibawa Kak Iya, Ipin ya? Kak Ipin, betul sekali. Boleh dong Kak diceritain Nemo tuh terbentuknya sejak kapan sih? Terus ceritanya gimana tuh tiba-tiba bikin band yang namanya Nemo atau gimana tuh? Boleh dong diceritain. Jadi untuk lebih tepatnya 2000 berapa Pak? Nemo itu terbentuk 2016. 2016 Ya. 5 tahun ya udah ya? Udah 5 tahun. 2016 awal mulai sih karena kita dulu kan sering project, ikut lomba, ikut apa semua. Tapi kan nggak ada kelanjutan, nggak ada kepastian komitmen apa yang kita buat. Akhirnya kita bentuklah berdua aja band. Jadi Dio, kita buat lagu. Jadi kita ya gimana ya? Mending kita buat lagu deh gitu kan untuk Daripada project-project ya kedua daripada gitu ya. gitu. Siapa tahu nanti bisa berkelanjutan dan sampai sekarang pun kita masih berlanjut karena kan passion gitu. Jadi sampai kapan kita terus lanjut gitu. Berarti ini ada Enifnya dong? Kan berdua doang nih. Nah, kalau masalah itu udah ditandain belum? Udah. Setiap tahun selalu ada. Wih. Di rumah masing-masing. Aku udah seneng nih, udah mulai excited. Ternyata di rumah masing-masing. Aduh. Lewat sosial media aja Mbak. Sekarang kan zaman pandemi, jadi lewat chat aja sudah cukup. Lewat chat aja udah cukup. Udah cukup. Selamat Enif ya Dio gitu ya. Enggak lah Mbak. Nemonya. Tapi boleh tahu nggak sih konsep dari Nemo sendiri tuh apa? Konsep Bandnya? konsep bandnya kami berdua, duo. Nggak Jadi mau nambah gitu? kalau kita pasti main pastinya tergantung permintaan kan. Kalau mintanya full band kita pasti full band. Kalau mintanya akustikan berempat, berlima. Berdua pun kita pernah sebenarnya di Jakarta kemarin. Serius, berdua pernah tuh? Pernah. Jadi cuma berdua aja tuh kesana? Berdua aja karena memang temanya juga soft dan akustik kan. Kita diminta untuk berdua saja ya. Ya udah berdua aja gitu. Ya gitu. Kalau untuk genre musiknya Nemo sendiri nih, Pop jazz Mbak. pop jazz. Pernah nggak sih tertarik gitu buat kayak nggak pop jazz doang gitu? Pengen nyobain yang lain nggak sih? Ya, enggak sih kami tetap komitmen dengan genre kami lah. Iya karena Dengan kita warna kami sendiri. menikmatinya saat pop jazz ini sendiri gitu. Berarti itu emang kesepakatan berdua dong dari Kak Dio sama Kak Raja ya, yang pengen udah pop jazz aja gitu. Tapi banyak tuh yang penasaran juga tuh. Kak Dio sama Kak Raja selain jadi musisi itu sekarang kegiatannya apa sih? Kalau saya kerja di sebuah perusahaan swasta lah gitu kan. Kalau Raja ini dia banyak banget nih apa juga Sangat jelasin. Mengurus rumah tangga, Apalagi tuh kerja pastinya. kerja. Dan sempatkan untuk berkarya. Wih, wah. Bukan main. Emang produktif banget ya berdua ini. Tapi kalau tadi udah lihat juga tuh video klipnya Nemo Matahari. Boleh dong dikasih tahu sedikit lagu Matahari itu tentang apa sih? Ceritain Ja. Jadi Ya, pesannya ini selalu lempar ke saya. Dari saya kecil sampai saya yang besar. Jadi ya Matahari itu sih tentang pesan sih untuk seseorang. Untuk sebuah perpisahan, Mbak. Jadi kita gimana caranya perpisahan itu kita hanya memberi dia pesan dengan sebuah lagu. Wih, ini berdasarkan kisah nyata apa gimana ya? Ini kisah nyatanya dari vokalis kami. Jadi dia sudah berhubungan lama, kita buatlah sebuah kisah. Aduh, agak sedih gitu Sedih ya. Mbak, makanya saya kalau ingat-ingat ini kasihan dianya. Tapi udah move on kan? Udah dong, Wih. alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Siapa tahu pasti kebayang-bayang gitu kan ya. Oke deh Kak Raja, Kak Dio, abis ini kita bakal lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol lagi dan juga buat sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar. Kita ketemu dulu sebelum lanjut nanti dan juga challenge. Ada challenge dan juga pertanyaan. Kita ketemu dulu barengan sama Coba Nemo. Taratau
pa ingin sendiri tanpa tersakiti, ingin ku pergi dan terus berlari-lari dari bayanganmu. Kini ku lupa dengan orang lama, tetapi engkau datang dan bertanya-tanya, apakah kita bisa bersama? Jangan buat cinta bila ada yang terluka, lebih baik kita berteman saja. Simpan semua rasa, kalau kita cinta hanya manis di awal saja. Tak ingin dulu ku mencoba-coba, carilah yang lain saja. Cinta bila ada yang terluka, lebih baik kita berteman saja. Simpan semua rasa, karena bila cinta hanya manis di awal saja. Tak ingin dulu ku mencoba-coba, tak ingin dulu ku mencoba-coba, carilah yang lain saja. Singlenya Coba, sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, buat kamu yang nanti pengen kasih challenge ataupun pertanyaan buat Nemo, udah langsung aja gabungan di Instagram @rri_pro2 Samarinda, Twitter @pro2 Samarinda, dan juga SMS 0812 5848 7885. Boleh dong Kak diceritain tadi lagu Coba itu tentang apa sih? Lagu Coba itu sih pesannya sih agak jahat sih sebenarnya. Misalnya ada seseorang nih suka banget dengan kita, sedangkan kita aja masih belum bisa nih melupakan yang lalu, tapi dia pengen banget deketin kita, pengen ngambil hati kita. Jadi kita kasih dia pesan sih sebenarnya, carilah aja yang lain gitu. Jangan sama aku gitu ya. Iya, kalau cuman untuk main-main, karena kalau untuk coba-coba aja kan mending cari yang lain aja. Ini kisahnya berarti belum move on juga. Belum move on juga, tapi ada aja teman yang mau kan. Nah, ya. Ini dari pengalaman vokalis saya juga. Kayaknya semua musisi kayaknya kalau bikin lagu itu berdasarkan pengalaman pribadi tuh biasanya ya, banyak. Ya benar. Jadi semua lagu Nemo pun kita dari pengalaman pribadi yang benar-benar nyata terjadi di kehidupan kita gitu lah. Karena emang feel-nya lebih dapat aja nggak sih kalau misalkan lagu diciptain tuh dari pengalaman pribadi gitu? Enak malah kita, maksudnya kita nggak perlu harus pusing ngarang, yang ada aja kita tulis, kita nyanyiin, jadi enak banget. Boleh tahu nggak sih Kak, apa yang ngebedain Nemo sama band-band kebanyakan selain personilnya ya? Ya pertama personilnya. Ya apa ya? Kalau kita sih nggak mikir ke arah situ Mbak sebenarnya. Kita lebih komitmen untuk berkarya karena kita enjoy dan kita memang passionnya di sini. Jadi kita lebih mikirkan kita gimana caranya berkarya. Kalau untuk pembeda ya masing-masing karakter sepertinya ada lah ya. Itu aja sih lebih intinya ke situ. Nemo tuh punya karakternya Nemo sendiri Ya, gitu ya. betul. Setiap orang, setiap band pasti ada kelebihannya masing-masing lah Mbak. Benar. Ada warna yang berbeda lah masing-masing. Oke deh. Nah ini udah 5 tahun berkarya kurang lebih, udah berapa lagu nih yang diciptain?
Ini kita lagi ngerjain lagu terakhir di album kedua. Wih, Jadi udah udah 2 album ya? udah lagi proses yang terakhir. Oh, oke. Jadi kurang lebih kalau yang udah mixing mastering semua udah 17 lagu. 17 lagu itu semuanya siapa tuh yang bikin? Yang Ya sebagian besar aja. Karena dia pengalaman pahitnya sangat banyak sekali di kehidupannya, enak untuk diangkat gitu. Berarti bisa dibilang Nemo ini isinya pengalaman pahitnya Kak Raja gitu. Bah, salah ya, Mbak. Justru vokalis saya itu. Jadi dia suruh saya kan. Ya, cerita saya gini-gini. Oh, saya buatkan. Ya, cuman dia malu kan mengungkapkan di media gitu. Jadi biar ya udah deh jalan cepatnya aja dibikinin lagu gitu Iya. ya. Tapi selain kisah nyata nih, maksudnya pengalaman pribadi tuh, inspirasi lagunya Nemo itu biasanya dapat dari mana? Ya kita sih orang-orang sekitar kayak teman kita, kayak lingkungan keluarga kita yang terdekat saja gitu loh Mbak. Pernah nggak sih kayak cuman ngelihat benda doang, cuman lihat lampu gitu? Senja gitu ya. Senja emang benda ya? Kita melihat bahkan dari fenomena alam. Gitu. Saat itu lagi hujan. Nah, kita buat hujan udah. Berarti ini ada rencana bikin lagu COVID dong ya kan? Ini pandemi tuh. Pandemi nih termasuk. medical no. Ya. Nah, masih nyambungin ngomongin tentang pandemi nih. Di tengah pandemi kayak gini berarti tetap aktif buat berkarya Tetap aja dong ya. Jangan sampai enggak. Tapi kalau job gimana? Masih ada aja yang masuk atau enggak? Masih kalau untuk kan vokalis saya ini kalau hari senggang wedding. Oh. Job wedding tetap. Kalau Kak Raja enggak? Kalau saya enggak. Oke deh. Nah ini berarti karena job-jobnya selain wedding nih, kalau Kak Dio kan wedding. Ya. Ada proyekan gitu nggak sih? Kemarin sempat manggung di mana gitu di tengah pandemi? Pandemi ini Terakhir yang di Balikpapan itu aja paling Mbak. Itu juga undangannya seminggu Tertutup. sebelum acara. Karena tertutup kan. Kita juga mendadak ya namanya pas kita juga nggak ada kesibukan kita ambil aja Berarti itu offline ya? offline. Kalau yang online gitu ada nggak? kita sih kalau yang ini nggak ada sama sekali. Tapi kita cuman membuat musik aja. Berarti Bahkan justru karena pandemi ini kita agak lancar lah buat musiknya. Wih. Sering ngumpul. Ada waktu. Jarang juga. Jarang, bukan sering ngumpul bosku. Berarti kita. proses bikin lagunya Nemo ini selama pandemi tetap sama ya, ketemu mulu gitu. Nggak ada yang kayak misalkan Kak Dio di rumah terus Kak Raja di rumah record suara tuh langsung kayak gini bagus nggak nih suaranya? Oh enggak, yang ada saya ngubungin dia. Oh gitu. Dia, ini saya punya lagu gini-gini. Ayo ke rumah. Ayo jam 12 janjian, jam 4 dia baru datang. Dari Antasari ke Juanda, ke Kadriuning jalan kaki. Sambil workout. Dia tiap hari jalan kaki pokoknya Mbak. Kalau ketemu di pinggir jalan kaki ini vokalis saya. Ya hobi sekarang. Tapi punya ini enggak sih punya kayak pengen gitu collab sama musisi-musisi Samarinda cuman bikin event gitu di tengah pandemi kayak gini. Oh pengen Mbak, pengen banget. Kalau untuk event kita belum tahu ya, tapi kalau untuk kolaborasi ini kita Pasti. sudah rencanakan sebenarnya. Oh ini udah mau Sudah. ada proyekan. Wih, ini bentar lagi udah mau ada proyekan nih sahabat kreatif. Pendengar dan juga pemirsa harus ditungguin nih proyeknya Nemo yang terdekat. Anyway, kalau misalkan ngomongin soal karirnya Nemo nih. Kalau misalkan aku kayaknya mau ngajakin agak ngehalu dikit ya. Iya. Karena di tengah pandemi nih, ntar kalau misalkan mau proyekan musik sama musisi Samarinda tuh siapa? Terus konsepnya kayak gimana tuh? Kita apa ya? Kita belum ada gambaran sih ya mau gimana ya. Ya kita kalau kolaborasi sih pastinya mau. Dengan siapa dan seperti apa kita belum mikir sampai situ karena kita sibuk banget karena yang lagu terakhir untuk album terakhir. Ya, itu. Album kedua ini lagu terakhir. Betul. Jadi itu aja kita pikirin gimana supaya nutup album kedua tuh dengan lagu yang bagus. Jadi belum kepikiran ke arah situ sih kita. Iya, siapa aja lah kita mau ya. Nah, tapi targetnya untuk lagu terakhir di album kedua ini kapan? Targetnya sih sebenarnya sih bulan ini. Bulan ini. Tapi kemungkinan di bulan 3 lah Iya. kita selesai. Masih ada 3 hari lagi kok bulan Februari. Kayaknya nggak sempet. Masih Bulan depan, Mbak. Ya. Oke deh, sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, setelah ini masih ditungguin kamu untuk gabungan kasih challenge ataupun pertanyaan buat Nemo. Langsung aja merapat di Instagram @rripro2 Samarinda dan juga Twitter @pro2 Samarinda, SMS 0812 5848 7885. Kita ketemu dulu bareng sama MV-nya Nemo, Kau Yang Meminta. Selalu berdua
apakah bisa bersama? Ku inginkan cinta kau selalu menunda. Ku lihat kau berdua, ku lihat kau bersamanya. Kau tunda cinta kita hanya untuk dia. Terserah maumu, kau yang meminta untuk menunggumu. Bodohnya diri ini selalu percaya janji-janji manismu. Kulihat kau berdua, kulihat kau bersamanya. Kau tunda cinta kita hanya untuk dia. Terserah maumu, kau yang meminta untuk menunggumu. Bodohnya diri ini selalu percaya janji-janji manismu. Kau yang meminta untuk menunggumu. Bodohnya diri ini selalu percaya janji-janji manismu. Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya? Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja. Masih di RRI Live Music, RRI Net Tonton yang Anda dengar. Sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa, malam hari ini masih barengan sama aku dan juga Nemo. Ditungguin juga buat kamu nih yang mau kasih challenge ataupun pertanyaan buat Nemo. Udah langsung aja merapat di Instagram, Twitter dan juga SMS. Oke deh, tadi Nemo kan udah ini nih ceritain sedikit gimana proses penciptaan lagunya tuh. Aku mau kasih challenge dadakan nih. Siap kan? Boleh. Semangat dong kalau dikasih challenge mah. Oh, semangat, boleh. Siap lahir batin ini. Ada gitar nih di depan kita. Boleh dong dibikin lagu. Tentang gitar gitu ya. Apa? Yang penting ada kata gitarnya. Oh iya. Oke.
Sha-la-la-la-la-la. Dentingan hatiku mencintai dirimu, bagai gitarku yang ku cinta selalu. Ku tak pernah inginkan yang lain selain dentingan suaramu, oh gitarku. Udah itu cukup kayaknya. Ini kalau misalkan aku lanjut kasih challenge kayaknya bisa bikin satu album lagi nih ya. Tapi kalau untuk proses yang bener-bener sampai jadi lagu nih, Nemo tuh proses awalnya gimana sih? Lirik dulu kah? Atau bikin melodinya langsung terus disusul lirik gitu? Jadi karena namanya kalau lagi ciptaan ini kan inspirasi ya, munculnya kadang mendadak. Kadang si Raja ini lagi di jalan atau lagi makan atau lagi apa, dia dapat inspirasi, dia langsung panggil saya. Ini aku ada lagu bagus nih, ke rumah gitu misalnya gitu kan, sore kita ketemuan. Ini liriknya, ini kuncinya, coba kamu nyanyiin gimana yang bagus gitu. Jadi kita jadi aja, kita rekam dulu mentahnya, entar habis itu mentahnya kita bawa ke studio recording, kita perbaikin sampai sedemikian rupa, maksudnya sampai jadi lagu gitu. ya. Kalau dibilang lirik atau musik dulu, gonta-ganti. Ya, tergantung liriknya lah. duluan, kadang musiknya duluan dapet. Tapi yang paling absurd nih, misalkan kayak random banget gitu, tiba-tiba lagi makan kayak lagi Ya ngapain pastinya gitu kan. ya nyanyiannya lah. Pernah tuh dapat Pernah. inspirasi kayak gitu? Pernah. Sering banget keluar Raja Sering, itu. ya. Kadang-kadang Karena lagi gini, hal-hal yang gak jelas Karena tuh. kita kan di lingkungan orang banyak curhat nih. Heeh. Pas kita lagi makan kan ada yang curhat, terus gini ada yang gini. Jadi kepikiran kadang. Oh cocok ini jadi kisah lagunya. Nah. Berarti ini kalau misalkan nanti ada sahabat kreatif ataupun pemirsa dan juga pendengar mau curhat ke Kak Raja jadi lagu nih, langsung instan gitu ya? Iya. Boleh Insya boleh Allah. main-main ke rumah. Ya. Tapi tadi udah ada nih, kita udah ngeliat juga video klip seperti Kau Yang Meminta. Sorry, maksudnya Kau Yang Meminta. Boleh diceritain sedikit dong tadi lagunya tentang apa sih? Gimana aja kamu lagi dong? Jadi tunjuk-tunjukkanmu dari tadi ya? Mengingat Kau Yang Meminta itu awal mula Nemo. Oh, Itu single pertama Nemo, lagu pertama kami yang pernah kami buat. Lagunya Nemo tuh sih simple, yang kalau Kau Yang Meminta itu simple, tentang kita selalu berdua, selalu sama-sama, tapi endingnya dia sama orang lain, milih yang lain. Wah. Nah jadi terserah dia aja lah, dia mau ngapain. Untungnya Raja ketemu saya waktu itu. Kalau nggak bisa, wah depresi salah. parah lah gitulah. Nih orang ini. Jadi mohon maaf kayaknya Kak Dio dari tadi menyombongkan diri gitu. Karena biasanya ilmu psikologi gitu Mbak, itu jiwanya yang kayak gitu. Jadi menutupin jangan sampai Raja bilang jujur di sini. Tapi aku lihat chemistry-nya Kak Dio sama Kak Raja tuh dari tadi dapat banget loh. Udah 5 tahun ya kerja bareng, berkarya bareng. Boleh tahu nggak nih, masih ingat apa enggak manggung pertama di mana? Oh masih ingat sekali. Di mana tuh? Di mana Pak? Ingat banget lah, nggak bisa Kalau dilupain. manggung Nemo atau sebelum Nemo? Karena kami sebelum dengan Nemo udah jauh lama udah bersama-sama. Cuman tetap dengan berkarya dengan Nemo itu baru 5 tahun. Dua-duanya deh kalau gitu. Kalau yang pertama kali dulu kita main di SMA 5. Iya, di SMA 5. Itu acara apa tuh? Acara festival musik. Heeh. Masih inget honornya nggak? Oh itu festivalan Mbak. Jadi Oh kita berarti emang pendaftaran. datang aja tuh? Oh jadi guest gitu. Iya. Kalau yang Ya, kalau yang di Nemo pertama kali kita Semaga bukan? Nemo ya? Iya. SMA 1. SMA 1 ya. Semansa. iya, Semansa. populer di ini ya di tengah anak-anak SMA nih. Iya. Weh. Dulu kan zaman-zamannya ulang tahunnya, ulang tahun sekolah. Bener. Ada pensi gitu Iya, ya. pensi. Kalau manggung terjauh dan yang paling berkesan nih buat Kak Dio sama Kak Raja di mana? Di Bali. Weh, udah sampai Bali seriusan nih. Udah. Ih, ini go nasional bentar lagi go internasional nih. Amin. Terus berarti kalau Kak Dio juga sama nih, yang paling berkesan juga di Bali. Iya betul di Bali. Kita ramai banget di situ, banyak kejadian yang nggak kita duga terjadi di situ. Bukan main. Bukan main ya. Jadi di situ berapa lama tuh waktu dulu tuh di Bali?
Oh, di Balinya sih seminggu lah kurang lebih. Seminggu kurang lebih. Di sana banyak banget hal yang terjadi ya. Iya. Oke deh, nanti bakal lanjut lagi. Kita ketemu dulu barengan sama musik videonya Nemo Sederhana. Kau memang cantik meski tanpa lipstik. Kau cantik dari hati. Tak punya jas rapi, apalagi Ferrari. Yang ku pakai hanyalah kaos putih saja. Oh kasih, cinta bukan tentang harta, tapi tentang siapa yang datang dan bertahan. Walau ada air mata, tak perlu berpura-pura romantis, tapi cukup selalu ada temanimu saat kau menangis. Jika kau pilih yang kaya, pergilah dengannya. Bila kau pilih yang sederhana tapi pasti bahagia, ikut denganku dan ku katakan, oh kasih, cinta bukan tentang harta, tapi tentang siapa yang datang dan bertahan. Walau ada air mata, tak perlu berpura-pura romantis, tapi cukup selalu ada temanimu saat kau menangis. Tak perlu berpura-pura romantis, tapi cukup selalu ada temanimu saat kau menangis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RRI Live Music. RRI Net Tonton yang Anda dengar. Sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, masih barengan sama aku dan juga Nemo. Dan Kak, setelah tadi udah ngobrol-ngobrol nih ya, Kak Dio, Kak Raja, nih ada
Udah banyak banget nih, ada 10.000 respon pendengar yang masuk nih. Mau tanya-tanya. Wah, bukan main. Kepo nih. Kayaknya lusa 3 hari kita baru selesai. Yang SMS saja nanti. Bayar orang mana lagi? nih ada Sinta di Damanhuri, katanya tanya nih lewat SMS. Lagu terakhir yang di play di mobil atau HP buat Kak Dio dan Kak Raja, lagu apa tuh Kak? Kalau saya pribadi sih Sabda Rindu lah dari Glenn lah. Sabda Ya, Rindu itu dari bikin Glenn. tenang lah di perjalanan. Kalau Kak Raja? Nggak punya mobil. Ya udah, kan aku tadi bilang. Lagu terakhir sih lagu Nemo lah pastinya. Karena kan selain mendengarkan kita revisi. Mendengarkan kan revisi. Oh, ada yang kurang ini diperbaikin. Kak Dio ini receh banget ya, dari tadi ketawa mulu. Jadi saya agak fokus, mohon maaf Pak. Iya, saya memang itu selera humornya terlalu receh sekali ini. Next nih, kalau tadi udah ada lagu terakhir yang diputar di mobil ataupun di handphone, ada Brian yang gabungan juga di Instagram, katanya lagu yang pertama kali dihafal waktu kecil apa tuh Kak? Bintang besar ya, bintang kecil pastinya. Iya. Kak Raja juga? Lain lah. Apa tuh? Lebih religius. Betul. Siti Ropeah. Lagu waktu kecil, saya kurang nyanyi waktu kecil Pak. Oh serius? Mm-mm. Jadi bakat nyanyinya Kak Raja tuh dari kapan tuh? Saya kan bukan penyanyi, kesian. Kan ada tuh musisi yang bisa nyanyi juga, Bapak. Mohon maaf. Oh iya udah. Mungkin kalau saya ingat-ingat lagi pastinya balon. Balonku ada 5 Iya, ya. karena kan tiap kecil pasti ada balon, Mbak. Iya sih, benar juga sih. Next ada Sanditia_Rahman di Instagram, katanya Kak, aku mau kasih challenge dong nyanyi lagu balonku pakai huruf O. Yuk. Mudah nih Kak, pakai huruf O aja. Mohon maaf Mbak, siapa tadi namanya? Ada Sanditia_Rahman. Orang jauh sekali ini Mbak. Iya, ini kayaknya orang di Kubar sana ya. Iya, kayaknya orang melak. Iya. Ayo Pak. Ayo, pakai dosa pakai musik ya, ya. Langsung aja. Balon ko ada 5. Rupa-rupa warnanya. Udah cukup deh kayaknya ya. Daripada nanti muntah nanti. Next ada @setia_Herli, katanya Kak cover lagu Eminem yang Rap God. Gak mungkin kayaknya. So, coba kamu bisa nge-rap Pak? Tuh. Rap apa tadi Mbak? Rap God. Rap God. Si meneng berapa? Udah. Udah terjawab ya. Sudah. Next ada @Ayamita, katanya pernah nggak sih Kak nggak fit waktu manggung? Terus cara ngatasinnya gimana tuh? Ayo. Ya kalau misalnya nggak fit tuh pasti sering banget nih, apalagi dulu zaman sebelum Covid kan kita banyak ngisi itu di acara pensi itu, ya kan? Mereka kan kalau misalnya berurutan kadang kita kalau nggak bisa alasan sakit dong kalau sudah mau manggung kan? Benar. Jadi ya mau nggak mau dari malam tuh kita sudah apa ya? Minum jamu segala macam cara, meskipun di hari hanya kita belum fit, kita profesional lah, kita tampilkan yang terbaik gitu. Di mana tuh pengalaman manggung yang sampai pokoknya badannya udah super nggak fit tapi tetap manggung, terus abis manggung justru tambah parah tuh? Alhamdulillah sih sesakit-sakitnya kita masih bisa handle gitu, masih karena kita masih merasa mampu buat berdiri, buat nyanyi atau buat main gitar. Kalau ya selama ini masih aman aja lah, masih situasinya belum sampai yang pingsan di tempat tuh belum. Yang penting itu Mbak, pinter-pinter yang ngakalin aja. Ya diakal-akalin lah ya, diakal-akalin. Yang diakalin apanya nih, mohon maaf? Hati. Hati lagi di bawah-bawah ya. Ada @Komalako juga yang katanya Kak mau kasih challenge cover lagu dangdut dong please. Oh, gampang banget Mbak. Udah pakai please ini. Ayo Pak. Ajar. Pakai musik dong. Pin. Ketawa lagi. Dangdut. Gak usah. Aku Ya. lala aja, aku udah tahu lagunya itu. Ya. Iya. Gimana, Kasih kunci sembarang lah. Ya. Sembarang Ya. kasih kunci. Kunci dangdut. Ayo. Gak usah gitu aja. Ya. La. Cintaku I'm memikul cintamu
Udah cukup kayaknya dah. Iya, cukup. Yeay. Ini nggak tertarik buat alih genre aja jadi dangdut gitu? Bagus loh. Bisa dipikirkan nanti lah. Iya. Next ada Udang Galah nih, katanya mau tanya, Kak, kalau penyanyi itu nggak boleh makan gorengan ya, bener nggak sih? Sebelum tanya, boleh kita tanya udang galahnya? Enggak, sebenarnya nggak masalah sih makan gorengan. Yang penting jangan sebelum nyanyi. Oh gitu. Iya, makan aja gorengan nggak apa-apa. Saya sering kok, nggak masalah. Tapi pernah nggak tuh kayak saking pengennya tuh kan makan gorengan, terus sampai sebelum manggung makan aja gorengan, tapi pas manggung jadi kayak serak-serak gitu. Nah, kalau saya jaga memang daripada nanti kecelakaan pas di panggung. Jadi beberapa hari sebelum manggung tuh kayak misalnya ini kan sebelum live 2 hari atau 3 hari tuh nggak makan dulu lagi gituan lah. Habis dari sini baru makan sekarung, nggak apa-apa sudah. Puas-puasin puasa dulu ya. Benar. Oke deh, sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, kita ketemuan dulu barengan sama satu MV dari Nemo, Bukan Jodohmu. Stay tune. Lama-lama kau sama-sama, yakinkah kau selamanya tetap wajah tapi langsung cinta, tapi malah jadi selamanya? Mengapa yang lama belum tentu setia? Mungkin dia bukan jodohmu, biarkanlah dia berlalu. Jangan kau sia-siakan waktu terindah dirimu. Tak usah paksakan bila berakhir menyakitkan. Untuk apa senang bila menjaga jodoh orang? Tatap wajah tapi langsung cinta, tapi malah jadi selamanya. Mengapa yang lama belum tentu setia? Mungkin dia bukan jodohmu, biarkanlah dia berlalu. Jangan kau sia-siakan waktu terindah dirimu. Tak usah paksakan bila berakhir menyakitkan. Untuk apa senang bila menjaga jodoh orang? Mungkin dia bukan jodohmu, biarkanlah dia berlalu. Jangan kau sia-siakan waktu terindah dirimu. Untuk apa senang bila menjaga jodoh orang? Jangan kau sia-siakan waktu terindah dirimu. Tak usah paksakan bila berakhir menyakitkan. Untuk apa senang bila menjaga jodoh orang? Bukan Jodohmu dari Nemo, sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa, baru aja temenin kamu dan masih lanjut lagi di RRI Live Music, RRI Net Tonton yang Anda dengar. Nemo, aku kepo banget nih. Jadi kan kalau ini udah musisi gitu ya, bisa dibilang ini udah profesional lah ya gitu ya. Punya nggak sih musisi idola gitu? Oh, pasti. Banyak banget, influence juga banyak banget. Salah satunya kalau untuk yang di Indonesia itu ya Abang Glenn lah. Bang Glenn. Iya, itu banyak ya, maksudnya inspirasi. Banyak, sangat menginspirasi lagu-lagu kami. Kalau untuk dari luar, John Travolta lah. Tuh. Wih, ini emang Raja kalau gimana? Kak Raja? Kalau saya sih kalau sebagai gitaris Hah? banyak sih, banyak banget.
Yang paling seneng deh. Kalau di Indonesia ya, Iya, di Indonesia. Ceylon Seven kalau band. Gitarisnya juga saya suka, si Eros. Dewa Bujana kalau untuk gitaris. Erick Thohir. Oh, ya. Itu lain musisi. Oh iya. Kalau untuk di Indonesia ya. Kalau di untuk luar negeri? John Mayer pasti. John Legend juga. John Legend. Yang semuanya John lah. Aku lama-lama selera humorku juga jadi downgrade dan makin menurun. Iya, itu sudah maksudnya. Berbahaya sekali ini, Mbak. Tapi kalau ngomongin tadi kita udah lihat sama-sama tuh MV-nya Nemo Bukan Jodohmu itu lagu terbaru ya? Oh bener. Baru dirilis berapa menit yang lalu? Kalkulasikan dong berapa menit. Ya, silakan, Pak. Baru rilisnya. Rilisnya apa tuh? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Ini berarti masuk ke lagunya Nemo yang di album kedua ya? Iya betul Mbak. Ini lagu yang ke-8. Lagu yang ke-8. Lagu ke-8 di album kedua. Oke deh, boleh diceritain dong tadi kalau dari judulnya sih aku bisa nebak kalau bukan jodohmu itu nyeritain tentang udah lama pacaran tapi jagain jodoh orang. Udah pasti benar. Ada hadiahnya nggak nih? Aku nebaknya bener soalnya. Kirim aja nomor rekening. Gampang. Ini terinspirasi dari siapa lagi nih lagunya? Dari sahabat kami yang ditinggal nikah pastinya. Ya kan? Jadi di mana suara yang paling kencang? Berarti dia yang diangkat kisahnya lagi-lagi. Bintang utama memang kayaknya Kak Dio ini ya. Boleh dong. Tadi agak geser sedikit ke musisi favorit. Alasan kenapa suka sama musisi favorit tadi itu kenapa? Kalau saya pribadi ya, karena kan dari saya kecil sebelum mengenal musik pun saya sudah mendengar beliau bernyanyi. Jadi apa ya, terbayang-bayangnya tuh kalau misalnya dengar orang bernyanyi itu ya selalu Abang Glenn ini gitu loh. Jadi situlah lebih ke arah situlah alasannya. Mana tuh Erick Thohir tadi? Enggak, saya juga salah satu fans sejati Glenn lah. Kalau lihat beliau manggung itu benar-benar ngefeel, menginspirasi kita lah untuk bermusik. Kayak jadinya rasanya pengen bikin musik. Iya, gitu apalagi kalau dia manggung, dia live itu gimana ngibur penonton, gimana penonton tuh betul-betul ngerasain manggung dia. Maksudnya kapan kami suatu saat bisa kayak gitulah. Makanya betul-betul dia salah satu favorit kami. Berarti pernah nonton konsernya Bang Glenn? Pernah. Kak Dio juga pernah? Pernah di Samarinda pernah. Kemarin di Hotel Mesra ada. Pengen nggak sih suatu saat juga datang lagi ke konser-konser musisi-musisi favorit lainnya? Konser Glenn. Pastinya Mbak. Pastinya. Kalau ngadain konser sendiri nih? Targetnya tunggu punya berapa album dulu? Yang jelas kita selesaiin album kedua baru mikir ke situ. Lagi pula kan masih Covid gitu. Susah banget pandemi gini. Yang jelas cita-cita lah itu kan. Virtual. Berarti nggak ada kepikiran buat kayaknya seru deh bikin konser virtual gitu, belum ada ya? Belum ada sih. Belum ada sementara. Karena kami lebih nikmatin konser itu apa adanya, maksudnya kayak dulu lah. Kalau sekarang kami lebih virtual ya, kami virtual aja, mending buat lagu aja biar orang bisa dengerin kita di digital lainnya. Berarti ini yang penting orang-orang tuh pada nggak lupa sama Nemo. Bener. Gitu ya. Asik. Nah, kalau ngomongin soal musisi favorit nih, karya musisi favorit yang mana nih yang paling Kak Dio dan juga Kak Raja suka? Wah, kita nggak bisa milah salah satu karena bagus semua ya. Iya, bagus semua dan kita banyak banget suka. Kalau salah satu apa nih kira-kira aja? Di Indonesia. Ya di Indonesia deh, di Indonesia dulu baru nanti kita geser ke luar negeri. Di Indonesia sudah pasti Glenn kan? Iya, lagunya apa Pak? Mohon maaf. Oh, lagunya banyak banget Pak. Akhir Cerita Cinta. Apa? Kalau Kak Dio gimana? Kalau Kak Dio yang mana lagu favorit? Kalau banyak sih ya, Tega. Habis itu ya kita nih kalau sudah di sini tuh buyar. Januari. Padahal kita hampir semua tahu itu lagunya Babang Glenn itu sebenarnya. Jadi semuanya kayaknya jadi lagu favoritnya Kak Dio sama Kak Raja ya. Bener. Gitu. Ada nggak sih lagunya Nemo satu aja gitu, atau ada beberapa yang terinspirasi dari lagu-lagunya Glenn, atau mungkin instrumennya tuh terinspirasi dari John Mayer gitu? Kalau kita sih lebih terinfluence aja ya. Influence, tapi kami nggak pernah
Maksudnya kalau untuk sampai mirip, mirip itu enggak. Kami Karena suka, aliran juga, tapi aliran tetap juga. beda gitu. Kami nggak pernah ngikutin dia gini, kita harus kayak gini juga, masukin gini. Oh, enggak dong. Oke deh. Ngomongin soal musisi favoritnya Nemo, abis ini Nemo juga bakal perform nih satu lagu dari Glenn Fredly dengan My Everything. Bener ya? Oke deh, kita ketemu dulu barengan sama Nemo, My Everything. When the sun goes down across the sea, searching for something inside of me, find all the lost spaces, hurt will feel deep in real. I was blind but now I see. Hey, yeah, yeah, you're the one. You're the one. Hey, yeah, yeah. 'Cause I can't live without you. Take me to your place where I'm hurt, belongs again. I will follow you. You're the reason that I breathe. I come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything. 'Cause when the sun goes down across the sea, searching for something inside of me, I'll find all the lost places that we feel. Oh, deep in real. I was blind but now I see. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where I'm high, belong together. I will follow you. You're the reason that I breathe. Oh, I can run into your. Fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything, my everything, my everything. You are my everything, my everything, my everything. You are my everything. Sahabat kreatif pendengar dan juga pemirsa RRI Net, udah kita dengerin nih tadi satu cover lagu dari Nemo, Glenn Fredly, My Everything. Karena kayaknya saking ngefansnya aku ngerasa tadi bagus banget gitu ya. Oh, terima kasih. Tapi boleh tahu nggak sih, Kak kan kerja di dunia musik juga gitu ya, industri musik gitu ya. Boleh tahu nggak sih pandangan Nemo tentang musik di Indonesia di tengah pandemi? Kita lihat sih banyak masih musisi nasional yang masih terus berkarya sama kayak kita ya. Terus juga banyak yang bikin virtual konser kayak gitu kan.
beberapa juga kita ambil inspirasi dari mereka, gimana cara mereka tetap berkarya itu kita ambil positifnya gitu. Kalau yang untuk Samarinda sendiri tuh gimana tanggapannya? Gimana aja kalau Samarinda? Kalau Samarinda sih sejauh yang saya pantau Pemantau juga. sama pergerakan mereka itu luar biasa lah. Patut kita apresiasi. Jadi Karena di tengah pandemi kayak gini saya lihat mereka semua tetap berkarya sebagus mungkin. Bagaimana menutupi rasa jenuh mereka, mengeluarkannya dengan karya-karya mereka. Tetap produktif di tengah pandemi ini emang penting banget ya. Oke deh, kita lanjut ke segmen challenge karena ini udah ada ada beberapa pertanyaan yang susah banget nih. Udah mau ujian nasional kayaknya abis ini ya. Bismillah aja dulu. Ada challenge tebak musisi, udah siap belum nih? Udah ya. Oke deh, langsung aja. Ini nanti ada suaranya, bisa ditebak nih. Suaranya siapa? Oke, yang pertama ada siapa? Yang tertawa itu sampai. Ya. Karena Siapa yang nih saya buat kira-kira adalah nih? sesuatu yang Siapa nih kira-kira? Bagaimana sih membuat sesuatu yang Sudah ini? spesial. Dan kita berpikir langsung das. Siapa nih kira-kira? Jadi kita tebak saat dia lagi ngomong gitu Iya. ya? boleh sekali lagi gua kecil banget. Boleh, diulang sekali lagi nih. Boleh ya teman-teman ya. Ada yang tertawa itu sampai. Karena yang saya buat Kalau adalah menurut sesuatu saya yang ini Inang Nur Said sih. bagaimana sih? Kalau Kadio membuat Inang sesuatu Nur yang Said. Karanya siapa? Sekali lagi. Mang premang. Kalau sekali lagi nanti dapat kulkas ya Bapak ya. Banyak kan? Cewek apa cowok sih? Oh iya. Kalau saya sih Maria Situmbolon. Maria Situmbolon. Situmbolon. Oke, kita lihat. Benar gak sih ini? 1, 2. Ini dia. Mawang ternyata. Mawang merah. Astaga, pantas kayak pernah dengar gitu kan? Kayak akrab gitu ya suaranya. Iya. Bukan main. Aduh, baru soal pertama udah gak bisa jawab nih. Iya, Next aduh. deh. Ada suaranya siapa lagi abis ini? Kenapa begini terus kepalanya di bawah setir? Kenapa? Toh kalau ini kita nggak bisa mikir-mikir lah. Siapa nih? Jelas, ini Ari Wibowo. ini Anang. Iya. Kalau Karaja? Hermansyah. Hermansyah. Jadi Anang Hermansyah. Iya. Oke deh, kita lihat jawabannya. Ada apakah Anang Hermansyah? 100 poin untuk grup Nemo loh. Udah kayak cerdas cermat ya. Next, ada siapa lagi nih? Suara siapa lagi nih abis ini? Kalau tukang tambal nggak tahu dari mana ya. Cuma aku ini udah jelas, sudah tahu. memang keluarga. Karaja tapi kayaknya masih mikir-mikir. Iya, mikir dulu. Udah tahu ya. Biar dilihat berpikir. Oke deh, biar kompak. 1, 2, 3. Siapa tuh? Inul. Judika dong. Judika. Judika Yes. ya. Boleh deh, kita lihat dulu. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Benar, ternyata Judika. Next, ada siapa lagi nih? Surprise-nya itu dia kan memakai headpiece yang dibuatkan seorang maestro Rinaldi. Oh, udah jelas ini berkarakter Siapa nih? sekali nih. Ini berkarakter sekali nih. Ini maju mundur cantik ini. Siapa tuh? Inces. Inces siapa? Saputra. Syahrini. Syahrini. Kira-kira benar gak sih ini? Sesuatu yang ada Nah, di bener kan? Nih. Bener. Boleh dong dinyanyiin tadi ada sesuatu. Mirip kan? Mirip ya. Aku curiga kerjaan sampingannya Kadio ini selain jadi vokalis, jadi musisi, suka niruin orang juga nih kayaknya. Iya. Apa namanya tuh? Stand up. Stand up. Next, masih ada lagi kan ya nih? Oke deh, ada siapa lagi nih? Kita dengerin suaranya. Semua hal yang kita temuin sekarang bisa jadi untuk kita nantinya. Siapa tuh? Siapa tuh? Horor banget. Kayak suara Siapa tuh? mamah tapi nggak mungkin kan? Iya, mirip, lagi deh, putar sekali lagi. Karena semua hal yang kita temuin sekarang bisa jadi untuk kita nantinya. Siapa Ja? Ini lagi happening loh padahal sekarang. Oh. Gisel. Mama aneh. Oh, Nisa. Oh iya. Ya udah. Daripada mengira-ngira ya dari tadi, ya udah kita lihat aja nih jawabannya ada siapa nih.
Iya. Siapa? Siapa? Aduh, siapa itu? Nadine Amiza tuh tadi ya. Teman SD kan itu ya. Teman SD. Iya. Teman main gundu ya. Iya. Terakhir nih buat challenge di malam hari ini. Boleh kita Clearly dengar it's suara different from language perspective, and so I have to do different, different narratives, different jokes. Ayo, siapa tuh? Who is that? Indonesia kan? Katanya dia bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba dong tebak. Tadi suaranya tuh kayaknya udah familiar banget di telinga. Agnes Mo. Agnes Mo. Dikunci ya jawabannya udah aku kunci ya. Sarah Asari. Sarah Asari. Azari. Oke, kita lihat jawabannya apakah Sarah Azari atau Iya, Raisa. gimana bisa nih? Kak Dio Karaja, ini kakak aku. Oh iya sih. Pantas mirip ya. Oke deh. Sebelum lanjut lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ketemu dulu barengan sama Pesan Cintaku dari Nemo music videonya. Terbangun di pagi hari, melihat mentari tak lagi menyinari bumi. Tersadar sepi hati ini saat kau pergi demi mencari cinta yang kau ingini. Kemanakah cintaku berlari? Mungkinkah telah bersandar ke lain hati? Inilah pesan cintaku, jangan sia-siakan cinta yang penuh ketulusan. Tersadar sepi hati ini saat kau pergi demi mencari cinta yang kau ingini. Kemanakah cintaku berlari? Mungkinkah telah bersandar ke lain hati? Inilah pesan cintaku, jangan sia-siakan cinta yang penuh ketulusan. Kemanakah cintaku berlari? Mungkin
sia-siakan cinta yang penuh ketulusan. Kemanakah cintaku berlari? Mungkinkah telah bersandar ke lain hati? Inilah pesan cintaku, jangan sia-siakan cinta, jangan sia-siakan cinta yang penuh ketulusan. Irama yang kita dengar ini terdiri dari berbagai instrumen. Alat musik yang berbeda menghasilkan berbagai suara. Namun semua terangkai membentuk nada indah ketika dimainkan bersama dan seirama. Begitulah Indonesia, terdiri dari sejuta perbedaan, berbeda suku, agama, ras, adat istiadat dan golongan. Namun hal itu pula lah yang menjadikan Indonesia kaya. Satukan segala perbedaan untuk menghasilkan harmoni Indonesia Raya. RRI Live Music. RRI Net Tonton yang Anda dengar. Lanjut lagi ngobrol barengan sama Nemo malam hari ini, sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa. Aku kepo nih. Kalau tadi udah ngomongin soal musisi dan juga musik indie dan juga band di Samarinda juga di Indonesia gitu ya. Kalau menurut Kak Dio dan juga Kak Raja sendiri, sebenarnya ada tempat nggak sih buat musisi Samarinda sendiri gitu? Tempat yang bagaimana maksudnya? Maksudnya yang ngewadahin musisi-musisi Samarinda gitu. Entah itu nasional ataupun di Samarinda sendiri gitu. Banyak kok teman-teman kita di Samarinda tuh yang sudah sampai ke nasional juga ya kan. Lewat jalur kompetisi ada, jalur indie ada gitu. Sebenarnya kalau untuk wadah sekarang ini kan sudah zaman digital. Jadi hanya untuk kalau memang karya kita bagus dan kita tahu cara promosikannya, hanya di YouTube pun itu kita bisa angkat lagu kita sampai orang Indonesia semua bisa dengar gitu lah. Oke deh. Berarti kalau untuk ngomongin soal ada tempat di hatinya pendengar nggak sih lagu-lagunya band-band indie Samarinda tuh gimana tuh? Iya, masing-masing punya apa namanya seleranya masing-masing juga ya pendengar ya. Jadi maksudnya ada pasarnya tersendiri lah. Iya. Tapi tetap ada tempat aja ya. Ada tempatnya pasti ada. Oke deh. Kemarin itu aku ada lihat tuh di Instagramnya Nemo. Ada cari vokalis cewek tuh. Kira-kira aku coba. Gak apa-apa, coba aja. Dikasih challenge di sini. Tapi boleh tahu nggak sih itu cari vokalis cewek untuk permanen selamanya atau ada project tersendiri tuh? Ya, kami kan seperti yang kami awal bilang tadi mau berkolaborasi dengan musisi Samarinda. Tapi kan kami ini untuk penutup di album lagu kami yang terakhir. Kami ingin duet tuh. Tapi masih cari yang satu misi. Betul, satu warna dengan kami lah. Maksudnya yang dia enjoy juga dengan kami, cocok dengan lagu kami gini lah. Berarti syarat yang paling utama sih cocok sama lagu-lagunya Nemo. Benar. Ya. Selain itu apa lagi? Ada syaratnya? Nggak ada sih. Nggak ada, itu tinggi aja. harus sekian senti nggak ada ya? Oke deh. Kalau menurut Nemo sendiri nih, tadi udah ngomongin soal tempat untuk para pendengar tuh. Kalau pemerintah daerah sendiri tuh untuk menanggapi musisi-musisi dan juga band indinya Samarinda udah gimana tuh? Kalau untuk terutama di Dinas Pariwisata Pak Faisal itu juga pernah kerjasama sebelumnya dengan beliau. Terus
karena kan band untuk band indie sendiri, pergerakan indie maksudnya kan bukan cuma kita, banyak banget. Jadi kita bergantian lah. Kita tetap sempat ya kerja sama pemerintah, tapi bergantian. Untuk sekarang sudah nggak lagi. Tapi berarti untuk usahanya pemerintah daerah buat apresiasi musisi-musisi Samarinda udah ada dong ya? Udah ada. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh kali disampaikan dulu nih kritik dan juga sarannya mungkin. Ya kalau bisa sih, kalau kritik tuh untuk pemerintah, kita juga ada namanya komunitas Yoyo ya. Yoyo tahu kan Mbak? Tahu. Itu perlu juga kita bina karena itu kan ada kompetisi nasionalnya juga, internasionalnya juga. Nih ngomong-ngomong nggak nyambung sama musik nih ngomong-ngomong ya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Yoyo. Karena beliau ini dulu atlet yoyo Mbak. Oh, gitu. Iya, saya dulu. Pemerintah setempat tidak memberikan tempat untuk beliau. Kalau tempat sih bebas ya, support lah gitu. Nanti berarti tahun 2021 ini bakal ikut PON cabur yoyo. Bukan PON lagi Mbak, binaraganya. Oke deh, tapi iya, tapi memang itu bagus sekali. Berarti ini ada sahabat kreatif tuh yang kemarin tuh kepo banget. Sebenarnya kalau misalkan mau jadi musisi dan juga mau bikin band di Samarinda tuh susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah Mbak, gampang banget. Yang apa penting tuh modalnya yang pertama? Passion. Salah Pak, salah. Apa? 25.000. Apa itu 25.000? Studio sejam. Oh iya, betul. Itu aja kuncinya Mbak. Betul. Jadi buat latihan gitu ya tiap hari 25.000 gitu. Kadang pun sendirian pun ketemu teman nanti di studio. Kerongan. Gitu. Habis selesai kan ada orang main. Join habis tuh. Lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin soal musisi Samarinda tuh udah banyak banget ya di Samarinda sekarang musisi-musisi kerennya. Yang paling pengen banget buat di collab bareng tuh sama siapa? Di Samarinda? Siapa ya kemarin itu? Sulastri ada. Sulastri itu penyanyi solo dia. Suaranya bagus banget, kita suka banget. Kita kemarin sempat ngajak, tapi beliau lagi masih ada kesibukan. Gitu. Jadi maksudnya yang kalau mau nunggu juga takutnya kita nggak tahu sampai kapan kan, jadi kita cari yang lain lah gitu. Tapi kalau kita manggung live sering juga. Oh sering gabung juga. Bukan sama Suliso tapi ada namanya dengan. Siapa tuh namanya Suliso? Sulistia kan. Aku tuh kalau Sulistia. Dengan estetika, Teti pasti tahu dong. Tahu. Itu. Tapi berarti selain kalau misalkan collabnya sama vokalis gitu, kalau band-band lain pengen proyekan bareng gitu nggak sih? Misalkan bikin album gitu kan berapa lagu tapi di collab 2 band gitu. Boleh, nanti kita ada kepikiran ke situ, tapi kita untuk sementara ini ya fokus untuk nyelesain album. Habis itu mungkin baru ada ke arah situ lah. Oke deh, berarti ini fokusnya emang album kedua rilis dulu gitu ya. Oke deh. Sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, sebelum lanjut lagi kita ketemu dulu barengan sama satu MV dari Nemo, Terjawablah Penantian. Kita berdua selalu bercanda, serasa dunia milik bersama. Kini kita berdua bersampingan, bergandengan juga asik. Tak menyangka
Hai, aku Tangan. Akhir-akhir ini, aku sering banget mandi. Katanya sih gara-gara virus corona. Padahal ya, gak cuma virus itu. Banyak infeksi penyakit lain yang mau nyerang aku. Diare, muntaber, flu, banyak deh. Tahu nggak sih, masih banyak juga yang nyiram aku cuma pakai air doang. Itu sih nggak mempan buat ngusir bakteri yang nempel. Tapi dulu ya, sebelum abad ke-19, orang-orang di kalangan medis suka ngetawain aku kalau mandi. Katanya sih mereka percaya kalau infeksi penyakit itu datangnya dari bau busuk yang namanya miasmas. Baru di pertengahan abad ke-19, mereka percaya setelah ngeliat Dr. Ignaz Semmelweis dari Hungaria yang mandiin aku pakai sabun sebelum dan sesudah memeriksa pasien. Hasilnya, tingkat kematian ibu melahirkan yang dulunya tinggi akibat infeksi penyakit menurun drastis. Dahsyat gak? Makanya, sampai sekarang kalian udah tahu kan gimana pentingnya aku mandi? Yah, mandi lagi deh. Saya Islam, saya Indonesia. Saya Katolik, saya Indonesia. Saya Kristen, saya Indonesia. Saya Hindu, saya Indonesia. Saya Buddha, saya Indonesia. Dan saya Konghucu, saya Indonesia. RRI Net Tonton yang Anda dengar. Udah ketemu tadi barengan sama satu musik videonya Nemo, sahabat kreatif pendengar dan juga pemirsa. Terjawablah penantian. Kayaknya tadi kalau dilihat tuh, asik banget ya. Kayaknya, mohon maaf nih aku mau tanya, itu hemat budget apa gimana tuh? Soalnya itu musik videonya waktu Karaja nikah tuh kan. Sambil menyelam, sambil promosi. Ya. Satu sambil promosi, terus abis gitu sekalian lah, hemat budget ya. Bukan main. Tapi serius nih, emang konsep awalnya emang dijadiin satu dirapel aja gitu atau gimana? Memang lagu itu kan diciptakan aja untuk pernikahannya khusus. Gitu. Jadi ya sekalian lah video klipnya, tak bilangin ya udah langsung aja lah. Pak, video ya sudah langsung edit sudah langsung ya. Ya, oke deh sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa. Kalau ngomongin soal target bandnya Nemo selain tadi kelarin album kedua nih, ada lagi nggak? Kalau target tuh yang penting kita tetap terus sama-sama berkarya sampai kita tua lah. Apapun yang terjadi, karena kita kan passion, kita menikmati. Jadi kita jaga silaturahmi. Kalau silaturahmi kita baik, otomatis lagu-lagu juga semua jalan terus sampai tua. Gitulah. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu terus juga sama RRI, bisa ngobrol-ngobrol terus. Senang banget kita di sini Jaya. Bukan main. Tapi udah tahu nih atau belum nih? Jadi di Pro 2 RRI Samarinda dan juga di Pro 2 RRI itu udah ada yang namanya chart indie. Udah tahu belum? Wow. Jadi lagunya Nemo tuh diputerin tuh di situ. Oh, thank you banget. Boleh kalian ntar kalau misalkan album keduanya udah kelar dikirim semua biar diputer. Pasti. Album pertama pun kami langsung kirim pertama RRI. Wes, prioritas, asik. Dan nanti kalau misalkan ini kayaknya pendukungnya udah harus dipancing-pancing ya. Ntar kalau misalkan udah dikirim ke RRI, soalnya nanti biar bisa masuk ke nasional tuh. Ngomongin soal karir musisinya Nemo nih sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, pernah collab sama orang luar negeri, bener gak sih? Luar negeri belum ada kayaknya. Kalau cita-cita sih ya pengen ya. Kalau sementara ini belum. Nanti kalau misalkan nggak ada, kayaknya aku bisa. Soalnya sambutan udah nggak masuk ke Indonesia. Sudah pisah ya. Sudah bisa punya negara sendiri, bukan main. Kalau tadi collab sama orang luar negeri, nggak pernah collab sama artis alias musisi-musisi nasional, udah pernah? Kalau nasional, kalau sepanggung sih pernah. Tapi kalau collab sebelum pernah. Sama siapa tuh sepanggung? Dulu waktu di Jakarta sih sama Afgan, sama Marcel, sama Pikisu. Wih, gimana rasanya manggung barengan sama artis nasional? B aja. Enggak lah, senang banget kita. Senang banget karena kan maksudnya ini yang biasa kita cuma bisa dengerin waktu di TV. Akhirnya kita bisa sama-sama gitu kan. Satu panggung, senang lah hati. Nih siap-siap aja nanti Afgan langsung datengin Kadio nih. Kamu biasa aja. Bukan Afgan ya, tapi fansnya Mbak. Fansnya ya.
Kalau yang belum kesampaian nih dari Nemo sendiri, apalagi di tengah pandemi ini, siapa tahu ada project-project yang akhirnya tuh ketunda gitu. Ya kalau untuk cita-cita kami sih kita nggak muluk-muluk ya, kita punya konser tunggal lah, walaupun mini nggak masalah, yang penting memang supaya kita pendengar kita kan juga ada walaupun nggak gimana banyaknya gitu kan, tapi Walaupun ada bisa hitungan jari. di setiap penjuru tuh minimal ada lah ya kan. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bisa bikin untuk karya kita pribadi didengar sama yang memang penikmat kita seneng banget dong kan. Gitu lah. Wes, asik. Tapi boleh tahu nggak sih ini fansnya Nemo sebutannya apa? Nemolicious. Nenek Momo apa gak tahu. Belum kepikiran. Belum kepikiran kita, iya. Kayaknya nanti ini Enif selanjutnya udah harus ada namanya ini nih, nama fansnya gitu ya. Fansnya apa gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal udah 5 tahun nih ya, manggung bareng berdua gitu. Manggung yang paling bikin ribet itu di mana sih? Pas di Bali kayaknya. Bali. Itu ributnya setengah mati itu. Karena habis dari malam kita main, besoknya pagi itu main lagi. iya, cek sound dulu pagi. Habis cek sound siangnya langsung main lagi. Jadi kita istirahat tuh belum sebentar langsung gitu. Iyalah. Langsung kayak gak ada istirahatnya. Iya, kita gitu kan ya. biasanya kalau manggung itu kan besok ke besoknya. Ini dari malam ke pagi ke siang gitu loh. Wih, langsung baru dalam Iya. satu hari kejadian semua tuh. Iya gitu. Tapi kalau manggung yang paling hancur deh, pernah nggak tuh? Oh pernah. Itu karena ini Mbak, kebiasaan vokalis saya ini kalau setiap latihan dia hilang. Pemain bandnya gitu enggak. Misalnya kita intro dia udah rap. Terus matanya ke saya semua. Suka cepet-cepet ya? Nggak sabar banget pengen kelar lagunya. Gitu doang sih hancurnya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di mana-mana? Di mana? Mohon maaf aja ya. Yang paling hancur Enggak deh lah. kalau gitu. Enggak di mana-mana lah. Terakhir di festival sih ya. Festivalan Dulu pas masih festival itu sering salah masuk. Kalau untuk dengan Nemo sendiri kami sebisa mungkin lah, semaksimal mungkin, jangan sampai hancur. Tapi kalau udah kayak misalkan kurang banget tuh performnya, kayak udah aduh kayaknya tadi kurang bagus tuh, pernah ngerasa down nggak sih Nemo? Kalau down sih enggak, kita introspeksi lah. Iya. Kalau down tuh enggak, kita tetap semangat orangnya. Terus latihan terus gitu ya, evaluasi mulu gitu ya. Oke deh. Kalau ngomongin soal karirnya Nemo juga tuh, aku mau tanya, tadi udah berapa belas lagu tuh ya dibikin? Yang lagu yang paling disuka sama Kak Raja dan Kak Dio, lagunya Nemo yang mana tuh? Salah satu lah. Iya, salah satu lah. Suka semua sih. Tuh. Tapi yang favorit lah apa? Dio dulu. Dio dulu. Ya udah aku duluan aja. Iya duluan deh. Perbedaan, kayaknya itu. Karena sesuai hati beliau sekarang. Kayak dapet banget. Seperti gitu ya. menggapai bintang. Cuman maaf di atas ada apa ya Pak ya? Bintang. Kalau Kak Raja? Kalau saya Mbak ya, ada judulnya Ku Lari ke Pantai, cuma belum di-expose. Oh, ini di album kedua atau? Album kedua. Album kedua. Bener. Aku curiga ini masuk ke nih. Sudah rilis, cuman belum dimasukkan ke YouTube, Spotify karena kan sekaligus aja ntar. Tapi udah jadi dong ya, udah jadi. Cuman di Instagram kan ada doang, cuplikannya doang 1 menit. Oke deh. Nah, udah kelar nih sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar, kita ngobrol-ngobrol seru malam hari ini barengan sama Nemo, dan nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Oke deh. Abis ini bakal perform lagi Nemo, bawain satu lagu mereka, ending cerita, dan selamat malam, bye bye. Diriku percaya janjimu hingga terlelap dalam racunmu, namun ku merasa ada yang berbeda. Hebatnya dirimu menutupinya. Tak sengaja bertemu kau dengan kekasih barumu. Ternyata kau bermain di belakang, meninggalkanku
telah mendua. Namun ku merasa ada yang berbeda. Teganya dirimu menutupinya. Tak sengaja bertemu kau dengan kekasih barumu. Ternyata kau bermain di belakang, meninggalkanku demi dirinya. Jika memang ini ending cerita, tak ada sedikit pun air mata. Selamat kau telah mendua. Ending cerita, ternyata kau bermain di belakang, meninggalkanku demi dirinya. Jika memang ini ending cerita, tak ada sedikit pun air mata. Tak ada sedikit pun air mata. Selamat kau telah mendua.